jalanan buat sholat terawih. Aduh, grup kayak nggak ada masjid aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Beberapa hari yang lalu tersebar video viral sejumlah orang melakukan tadarus di trotoar di sejumlah wilayah, bermula di Jogja kemudian merembet ke daerah lain. Nah, terbaru ada lagi, tidak hanya sekedar tadarus tapi sholat di trotoar, sholat jamaah, kelihatannya sholat tarawih ya, juga di kawasan trotoar. Kalau video yang beredar viral itu di situ ada disebutkan di Cililitan, berarti Jakarta. Walau alam biswab, apakah benar di Cililitan atau di tempat lain? Oke, dimanapun itu dilakukan, kalau benar-benar dilakukan di komplek trotoar, di mana itu adalah akses publik, di mana itu adalah tempat yang lazimnya bukan untuk sholat, yang lazimnya bukan untuk tadarus Al-Quran, jelas itu adalah tindakan yang tidak bijaksana, tindakan yang tidak pada tempatnya. Jangan kemudian mendalihkan peristiwa yang sama di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Beda bro kondisi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Mengapa di Amerika Serikat dilangsungkan sholat tarawih di jalan raya pusat jantung kota utama di sana? Karena di Amerika Serikat memang tidak mudah menemukan masjid. Di sana itu sangat jarang sekali masjid. Sehingga kemudian kalau umat muslim di sana menginisiasi sholat tarawih di sentral kota, di tengah jalan raya, diizinkan oleh pemerintah, otoritas wilayah setempat, sangat bisa dipahami, sangat bisa dimaklumi. Karena memang sulitnya mendapatkan masjid di sana. Tetapi di Indonesia, apakah kita sulit mendapatkan masjid? Di Indonesia itu masjid bertebaran. Satu desa bisa 4, 5, 6 masjid. Bahkan satu RW pun di tempat saya, satu komplek perumahan itu ada 1, 2, 3, 4 masjidnya, 5 bahkan. Buat Jumatan semuanya. Belum lagi musolanya. Jadi bukan hal yang sulit untuk mendapatkan tempat ibadah di Indonesia untuk umat Islam. Untuk sekedar tadarus bersama, apalagi bulan suci Ramadan, ketika dilakukan dengan proses yang benar, ajukan perizinan, kelompok mana, jamaah mana yang ingin mengadakan hal tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum, segera diizinkan. Apalagi ini bulan suci Ramadan memang sudah lazim melakukan kegiatan tadarus Al-Quran, sholat tarawih bersamaan, begitu. Tapi kalau tiba-tiba tidak jelas dari kelompok mana, ejik-ejik masuk ke masjid, geruduk, ada 300-400 orang ingin berjamaah bertadarus di masjid tanpa bilang ke takmirnya, ya pasti jadi masalah karena mengejutkan warga masyarakat sekitar, kan begitu. Itu sih teknis, hal yang sangat wajar lah ya. Walaupun ini masjid Allah, bumi Allah, tapi kan ada manajemen, ada pengelola, ada pihak yang bertanggung jawab. Jadi proses itu pun tetap harus dilalui. Karena kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tiba-tiba ada bom meledak, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu, contoh aja. Loh, bukan mustahil. Bom meledak di masjid bukan hanya sekali kok. Nah ya, jadi kalau menurut saya sholat jamaah di trotoar, tadarus di trotoar, sementara di masjid juga masih banyak tempat, menurut saya berlebihan. Apalagi kalau kemudian sampai mengganggu kepentingan
publik, kepentingan umum yang lazim biasa digunakan di situ. Kita juga harus menghargai adat-adat masyarakat setempat. Ini kan standar sekali yang begitu itu. Kita beribadah kolektif bersama, tidak boleh mengganggu kepentingan publik. Tidak boleh, Mas, Bro. Jalan adalah akses untuk jalan, kepentingan umum. Justru kita diperintahkan sebagai seorang muslim, bagaimana kita harus memperlancar akses jalan. Iya, itu perintah agama, tidak boleh menghalangi jalan. Loh, itu perintah agama, perintah Nabi. Bahkan orang yang memperlancar akses jalan umum, menyingkirkan sesuatu, duri misalkan, atau kayu atau batu apa di jalan yang bisa menghalangi orang lewat di situ, itu ada pahalanya. Itu bagian dari orang yang beriman, bagian dari sekian cabang keimanan. Itu ada. Masa nggak pernah ngaji yang begituan? Jadi akses jalan kepentingan umum itu di dalam Islam ditempatkan pada hal yang penting, sehingga kemudian orang yang membuatkan jalan untuk kepentingan umum, orang yang menyingkirkan penghalang di jalan, itu ada pahala yang tersendiri, dan itu adalah cerminan dari orang-orang yang beriman. Oke lah ya bro, jadi jangan semaunya sendiri, jangan seenaknya sendiri, mentang-mentang ini bumi Allah, mari kita beribadah di sini, lah itu jalan deh. Ngono yang ngono tapi orang ngono, bro. Kan begitu. Ya sama di rumahmu, rumah Allah. Tiba-tiba kemudian ada orang masuk jamaah di ruang tamumu, nggak permisi, nggak kula nuwun. Terus hal itu dibenarkan? Ya nggak bisa dong. Nanti yang jamaah, ini bumi Allah, ini rumah Allah, bumi Allah, iya. Bumi Allah, rumah Allah, tapi ada yang pemiliknya, pemilik rumah itu. Ada kepentingan keluarga di rumah itu. Allah ya karib. Anak-anak apa ya yang apa minta dikomentari. Makanya kita beribadah beragama itu ada ilmunya. Ada ilmunya, nggak asal sembarangan. Kemudian yang terakhir, apapun jenis ibadahnya, sah dan tidaknya sebuah amal perbuatan itu akan sangat bergantung dari motivasi awalnya, niat awalnya. Orang yang pernah ngaji pasti tahu tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung dari niatnya. Dene begitu, walaupun demikian, niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan proses yang baik. Niatnya baik, tapi kalau prosesnya tidak baik bisa menjadi tidak baik. Lah, sudah niatnya tidak baik, prosesnya tidak baik, apalagi kan. Jangankan kok hanya sekedar tadarus di trotoar, tadarus di dalam masjid sekalipun, kalau niatnya tidak baik juga menjadi tidak baik. Dan itu dilarang oleh agama. Jadi motivasi awal, niat, kesucian niat di dalam sebuah amal ibadah itu menjadi kunci baik dan buruknya amal perbuatan tersebut. Iya kan? Ya, Anda rajin ke masjid, sholat jamaah, tadarus Al-Quran, baik ya, dengan syiar, pakai speaker tua maksimal. Akhirnya tetangga sekitar gaduh, itu niat baik tapi dilaksanakan dengan proses, dengan cara yang tidak baik menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itulah kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama mengatur volume toa. Anda rajin ke masjid, sholat jamaah, tapi ternyata niatnya hanya ingin niatnya biar dipuja dan dipuji sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai orang yang rajin ke masjid. Itu namanya riya. Sholat karena mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Riya hukumnya haram, tidak boleh. Bahkan riya itu ya tidak hanya
menghancurkan pahala apa yang kamu lakukan, tapi juga menghancurkan pahala pada ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Begitu, bro. Ya, jadi ibadah juga harus niat yang tulus, yang suci demi mengharapkan ridho dari Sang Pencipta. Itulah rumus awal dari peribadatan, baik atau tidaknya tergantung sekali dengan niatnya. Apalagi kalau hanya sekedar gara-gara ingin politik biar kelompoknya tetap dianggap eksis, itu udah menyimpang lagi niatnya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.